Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang hormati, kita sebagai guru itu diharapkan harus mampu mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, kemudian berkaitan juga dengan hukuman dan penghargaan, ada posisi kontrol seorang guru, kemudian ada pembodoh yang melalui sekolah dan juga kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Pada modul 1.4A4.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, pada kegiatan awal ini diharapkan Bapak Ibu semua menggenggam tangan panjenengan semua. Nah, pada kesempatan ini saya mau minta tolong pada Bu Nur dan juga Bu Indah. Bu Indah yang menggenggam tangannya, nanti Bu Nur mencoba genggaman tangannya, mencoba membuka genggaman tangannya Bu Indah. Nah, tugasnya Bu Nur itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya Bu Indah, entah dengan bujukan, entah dengan mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, supaya tangannya Bu Indah itu dapat terbuka. Nah, di genggaman tangan Bu Indah itu ada harta yang sangat berharga, sehingga tidak mau dilepaskan sama Bu Indah. Jadi Bu Indah berusaha dengan segala cara supaya genggamannya itu tidak bisa dibuka oleh Bu Nur. Monggo Bu Indah dan Bu Nur. Terima kasih untuk Bu Indah dan juga Bu Nur. Akhirnya Bu Indah membuka genggaman tangan beliau. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau boleh membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi sudah dipraktekkan sama Bu Indah dan juga Bu Nur. Bu Indah mau membuka kepala tangannya karena dibujuk, diintimidasi sama Bu Nur. Iya, tadi diajak makan bakso tidak mau. Kemudian mau apa? Iya, dibantu mendampingi pembuatan airport. Dan akhirnya dibuka sama Bu Indah. Yang kedua, apakah Anda atau boleh kepala Anda? Mengapa? Alasan Anda? Nah, tadi sudah dipraktekkan, terbuka tangannya Bu Indah. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa ini? Bu Nur. Bu Nur.
Ya, karena dulu ingin tahu isinya itu apa dan meminta dengan segala cara dia membujuk dengan cara yang luar biasa. Akhirnya dulu bisa membuka. Baik, terima kasih. Menurut pendapat Pak Dika itu benar. Apakah ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu, monggo? Beda. Alasannya itu yang mau membuka itu sebenarnya yang punya sendiri ya. Karena yang isinya itu yang genggamannya tangannya Bu Indah, seharusnya yang punya kontrol itu Bu Indah mau membuka atau tidak. Kalau Bu Indah dibujuk apapun tidak mau membuka, ya benar tidak akan mau membukanya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Pak Mulyo. Jadi sudah betul, yang memegang kontrol itu adalah Bu Indah. Jadi walaupun dibujuk dengan segala cara, kalau Bu Indah tidak mau membuka genggamannya, Bu Nur tidak akan bisa membuka genggamannya. Jadi Bu Indah tadi sudah bersuka hati merelakan genggamannya dibuka. Jadi akhirnya genggamannya pun terbuka. Kemudian dinaikkan beratnya. Meskipun lewat intimidasi. Lanjut lagi, Pak. Bapak Ibu, berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu seorang psikiater dan juga pendidik dalam teori kontrol yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru bisa mengontrol murid itu adalah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mau lanjut? Teori yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti yang sudah dipraktekkan Bu Indah dan juga Bu Nur tadi, walaupun seorang guru itu memaksa seorang murid agar mau mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang guru, kalau muridnya tidak memberikan ruang di dalam hatinya, tidak mau menerima apa yang disampaikan guru, maka kontrol tersebut juga tidak bisa dilakukan. Jadi bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi guru tampaknya mengontrol perilaku murid. Itu bisa terjadi kalau muridnya merelakan atau membuka hatinya, mau dikontrol. Misal murid tidak mau dikontrol, guru tetap saja tidak bisa melakukan. Lanjut Pak Dika. Teori yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau muridnya bisa dibujuk itu suatu saat nanti dia itu sadar, kemudian hatinya memberontak sehingga menolak bujukan dari
guru tadi. Kemungkinan yang kedua itu murid tersebut menjadi ketergantungan atas kontrol dari gurunya. Jadi kalau dia tidak dikontrol, dia tidak bisa bernalar kritis harus bagaimana. Istilahnya mengandalkan kontrol dari gurunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini nanti akan saya berikan video contohnya. Membuat rasa bersalah itu sering kali kita lakukan kalau anak-anak melakukan kesalahan. Jadi untuk menyadarkan murid, biasanya guru atau saya sendiri itu biasanya juga melakukan hal ini, Mbak Ibu. Biar muridnya itu sadar, itu saya buat supaya murid saya itu merasa bersalah. Seperti itu. Lanjut Mbak Ibu. Yang tadi aja. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi orang dewasa mungkin kita selama ini berpikiran kita sebagai orang dewasa, sebagai guru bisa memaksa murid kita. Namun itu hanya ilusi, karena murid bisa berpikir dan suatu saat nanti dia akan mungkin bisa merasa dendam, sehingga timbullah rasa kebencian pada guru tersebut atau permusuhan. Kemudian perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon barangkali bisa dibacakan oleh Bu Tuti, monggo. Stimulus respon memiliki satu, realitas atau kebutuhan kita sama. Dua, semua orang memiliki hal yang sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sudah, terima kasih Bu. Kemudian untuk teori kontrolnya, yang pertama sampai yang ketiga mohon dibantu Pak Kasut. Teori kontrol. Ya, teori kontrolnya Satu, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang pertama pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Namun pada teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dan dengan teori kontrol. Yang kedua pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, namun pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu pada stimulus respon. Namun pada teori kontrol kita berusaha
kita. Untuk yang keempat mohon dibacakan Bu Indah stimulus respon dan teori kontrol nomor 4. Stimulus respon nomor 4 yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi pada stimulus respon yang keempat itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau stimulus respon, misal ada anak melakukan hal yang kurang sesuai, itu sudah dianggap salah gitu. Namun pada teori kontrol itu kita mencoba berpikir, mengapa anak kok melakukan hal itu, tujuannya apa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, tadi Bu Indah sudah membuka genggaman tangannya. Itu Bu Indah telah mengontrol diri Bu Indah. Ingin genggamannya dibuka, membiarkan Bunur membuka genggamannya itu karena memiliki tujuan. Jadi yang memiliki kontrol tetap saja Bu Indah, memberikan kontrol pada diri agar membuka genggamannya supaya Bunur bisa mengontrol Bu Indah. Jadi sudah merelakan seperti itu. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang nomor 7, barangkali ada yang mau menyampaikan pada stimulus respon. Monggo Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Monggo. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Misal saya sudah mengontrol anak-anak, saya sudah melakukan segala cara, saya sudah membujuk. Seperti tadi yang sudah dilakukan Bunur tadi, Bunur sudah membujuk, nggak bisa, akhirnya dipaksa tadi Bu Indah. Bu Indah dipaksa, diintimidasi. Nah itu seperti yang nomor 7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Karena bujukannya gagal, jadi Bunur mengintimidasi Bu Indah agar membuka genggaman tangannya. Pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi dengan berkolaborasi itu dapat memunculkan ide-ide dan gagasan yang baru. Kemudian yang ke-8, model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya model berpikir menang. Maksudnya begini, kalau stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah gitu. Jadi kalau teori kontrol itu semua orang itu menang semua, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi menang semua. Kalau yang stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kebalikannya. Lanjut Mbak Dika. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Bapak Ibu monggo dibantu untuk menjawab. Tidak ada yang salah Bapak Ibu, pokoknya menjawab itu sudah benar. Monggo.
contoh diberharga taat pada peraturan kesehatan. Itu contoh salah satu contoh disiplin. Menurut Pak Badri, disiplin itu taat peraturan. Barangkali ada jawaban yang lain dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Apa kaitannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Maksudnya kaitannya disiplin dengan nilai kebajikan. Minta yang saya tadikan, saya laksanakan, saya dapati jika seseorang itu disiplin seperti yang dicontohkan Pak Bandri, selalu taat peraturan apa saja, maka orang itu dikatakan baik. Kalau begitu berarti nilai kebajikannya ada pada orang yang disiplin. Jadi yang disiplin dianggap baik atau bijak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Monggo dibuka selanjutnya. Jadi disiplin itu berhubungan, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur, ada kepatuhan dan peraturan seperti yang disampaikan Pak Badri tadi. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Lanjut Mbak. Jadi yang disampaikan Pak Haji tadi sudah sesuai. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama ini ada beberapa. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini yang kita gunakan dan yang kita jadikan visi saat ini. Beriman, bertakwa, mandiri, beranalitis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, mohon dibantu Pak Aziz, dibantu membaca. Singkatannya aja tidak apa-apa. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Nomor 2, IBO Primary Years Program atau PYP yang murid. 1. Toleransi. 2. Rasa hormat. 3. Integritas. 4. Mandiri. 5. Menghargai. 6. Antusias. 7. Empati. 8. Bertanggung 11. Kreativitas. 10. Kerjasama. 11. Percaya diri. 12. komitmen. Baik, terima kasih Pak Aziz. Selanjutnya yang 3, mohon dibantu Pak Kunit. Itu nilai kebajikan yang ketiga tadi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yang kedua ada IBO Primary Years Program, kemudian yang ketiga monggo Pak Kunit. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. 3. 9 pilar karakter Indonesian Heritage
foundation. IHF. Salah satu. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah. 4. Kejujuran, amanah, diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi, kedamaian dan kesatuan. Terima kasih Pak Munir. Selanjutnya nilai kebajikan yang keempat, mohon dibantu Bu Nur. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama 4. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skill. Hidup, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Baik, terima kasih Bu Nur. Selanjutnya lanjut dengan yang kelima, Pak Badri, monggo. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama dengan sektor esensial fokus dari berarti moral intensif yang berubah. Yang pertama empati, 2 suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Terima kasih Pak Badri, lanjut. Itu nilai yang ke-6, proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, kemudian rajin, integritas, hormat. Peduli ada keterus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, kemudian rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, dan lurus hati. Itu tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, ada 6 tadi. Bapak Ibu, disiplin positif menurut Gajah Dewantara dan Diane Gosen. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Jadi dalam disiplin itu karena seharusnya itu dari dalam diri, bukan karena takut pada seseorang atau ingin mendapatkan penghargaan. Namun disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengatasi segala tindakan. Lanjutkan. Berikut adalah penerapan disiplin positif yang ada di SD kita. Jadi sekolah kita sudah menyelenggarakan piket guru setiap pagi. Guru-guru di SD kita sudah bergantian dalam menyambut kedatangan siswa. Kemudian setiap hari Senin dilaksanakan upacara bendera dan hari Jumat dilaksanakan kegiatan pramuka. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi kita kalau
motivasinya itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misal kita melakukan kedisiplinan itu mungkin menganut motivasi yang pertama itu menghindari hukuman. Kemudian yang kedua ingin mendapatkan penghargaan. Aku berangkat pagi, aku biar dapat nilai yang bagus sama Bapak sekolah mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi manusia itu memiliki motivasi perilaku yang ada 3 ini. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya itu ya nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Jadi seharusnya perilaku kita itu berdasarkan yang nomor 3. Lanjut. Yang paling enak nomor 2 memang supaya dapat imbalan. Yang selanjutnya seorang guru harus bisa memilah motivasi perilaku murid, motivasi eksternal. Jika motivasi murid masih karena menghindari hukuman, jadi misal murid kita itu disiplin tapi disiplinnya supaya terhindar dari hukuman, itu masih memiliki motivasi eksternal, belum internal. Jadi kita sebagai guru harus bisa menunjukkan motivasi dari dalam diri siswa atau motivasi internal murid. Penumbuhan motivasi internal agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan sebaiknya menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Kadang kita sebagai guru itu ingin memberikan motivasi ke anak-anak, jadi kita berikan hadiah, penghargaan. Nah itu sebenarnya masih kurang sesuai, karena kita harus menghindari hal tersebut Bapak Ibu. Jadi kita menghukum, kita memberikan penghargaan itu harus kita minimalisir. Berikut adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang membedakan hukuman, konsekuensi, restitusi dalam menerapkan disiplin itu ada 3 Bapak Ibu. Kadang kita menerapkan posisi kita sebagai penghukum, kita memberikan hukuman. Nah, hukuman tersebut merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Misal anak terlambat, ayo kamu lari 10 kali. Nah itu hukuman. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi itu beda lagi sama hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga merupakan restitusi. Nah, restitusi ini adalah pilihan yang harus kita pilih sebagai seorang guru. Jadi bisa menguatkan
untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, dan masalah terpecahkan. Pada umumnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi muridnya itu harus takut, makanya dihukum. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukumannya itu dilaksanakan ya di sekolah itu, nanti di rumah sudah selesai. Kan ada apa? Kehidupan lagi di rumah, ada kehidupan yang lain. Di sekolah ada hukuman. Bisa di sekolah mereka sudah berlanjut pada aktivitas mereka selanjutnya, sudah berlalu hukuman tadi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau biasanya kita kalau menghukum anak-anak, kamu harus seperti ini. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, biar suasana bersemangat kembali, gimana kalau kita ice breaking? Nah, Bapak Ibu, karena kita kan akan memulai penerimaan murid baru, jadi ice breaking kita itu ice breaking perkenalan. Nah, nanti Bapak Ibu membentuk, ini sudah melingkar gini, berarti di tempat saja. Nanti misal saya tembak Pak Bantri dor gitu ya Pak ya. Nah, nanti Pak Bantri harus menyebutkan nama, enggak gini, Bu Nur atau Pak Mas Bu nanti menyebutkan namanya Bu Nur gitu. Jadi kita harus menghafalkan 2 nama di kanan, 2 nama di kiri. Ini untuk perkenalan anak-anak besok. Jadi misalnya melingkar gini, saya tembak Pak Badri, yang Bu Nur mengucapkan nama Pak Mas Bu gitu. Istilahnya disik-disikan gitu. Biasanya kalau murid baru kan belum kenal namanya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berada di kelas 1, murid baru kan kita belum mengenal satu sama lain. Nah, pada perkenalan itu mungkin bisa dilakukan hal tersebut. Terus misal saya nembak Bu Tuti dor, itu Pak Dika sama Bu Indah itu duluan mana yang nyebut nama gitu. Misal Pak Dika nyebut nama Bu Indah gitu, berarti Pak Dika kalah, nanti duduk gitu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Monggo berdiri Bapak Ibu. Iya, cepet-cepetan menyebutkan nama. Jadi yang kalah itu duduk gitu. Gini teman-temannya. Bu Nur dor. Pak Badri kalah berarti duduk. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, yang kalah duduk. Saya tembak Pak Mas Bu dor. Iya, berikan sama Bunda yang butuh gandengannya Bu Nur begitu. Saya ulangi ya, dia Pak Mas Bu. Kalah, silakan duduk Pak Bantri, kebetulan Pak Bantri. Selanjutnya, Dor Mas Aziz. Ayo. Mas Bu duduk. Dan Bu Tuti. Lagi. Dan Bu Tuti. Bunda duduk.
Masih ada 4, berarti yang tengah ini Pak Masbuk sama Mas Aziz. Berarti antara Bu Tuti sama Bapak Kepala Sekolah. Ya Pak Masbuk. Oh, Bapak ini kalah, silakan duduk. 3-3. Aku tak menang lain. Dan Mas Aziz. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan. Nah, mungkin besok saat kegiatan PPDB biar seruan dan seruannya mungkin bisa dilakukan hal seperti itu untuk perkenalan. Sebenarnya kemarin saya praktekkan loka karya itu ya memang cepat cepat kita menghafalkan nama temannya. Nama jenengan siapa? Itu cepet-cepetan kita kan harus menghafalkan 2 nama yang di sebelah kita, gitu. Dan 2 nama yang ada di seberang. Kita lanjutkan materi kita. Hukuman. Awas kalau dilakukan lagi ya, ini contohnya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi konsekuensi itu lebih halus daripada hukuman. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Kita membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang pertama tadi, awas kalau kamu lakukan ini lagi. Tapi kalau konsekuensi itu lebih halus, jadi netral. Silakan lakukan apa yang saya katakan. Jadi kalau konsekuensi seperti itu. Kemudian kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu. Kemudian hukuman, mode paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus respon. Kalau restitusi, mengarah ke teori kontrol. Hukuman mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Kemudian hukuman, konsep diri buruk. Konsekuensi, konsep diri baik. Kalau restitusi, konsep diri kuat. Kalau Pak Dika yang selanjutnya Pak Dika ini. Bawahnya konsep diri buruk. Murid anak belajar memecahkan masalah. Kalau konsekuensi, nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan. Murid anak belajar taat peraturan, nggak kelihatan ya? Kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, yang kelima. Tengah, yang kelima. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang netral, murid atau anak belajar taat peraturan. Yang positif, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayari pas kesalahan. Untuk netral, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk positif, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Selanjutnya, untuk negatif, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Untuk netral, kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri. Temor, penahanan, detention. Positif,
Jadi maksudnya di sini yang sebelah kiri negatif itu sifat dari hukuman itu kan sifatnya negatif, guys. Kemudian kalau konsekuensi itu sifatnya netral. Kalau restitusi itu sifatnya positif, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu yang membuat itu guru dan murid. Kemudian kalau restitusi itu yang membuat guru dan murid juga. Lanjut Pak Dika. Ini hukuman Bapak Ibu. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya saat upacara murid kita rame, itu kita langsung panggil namanya, kemudian kita suruh nari berapa kali, nah itu namanya hukuman Bapak Ibu. Anak tidak tahu kalau dia melakukan hal tersebut itu apa yang akan diterima, itu hukuman. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak, ya sudah yang kedua sudah sifatnya satu arah. Kemudian yang keempat, guru memberikan dan murid menerimanya sebagai suatu hukuman tanpa kesepakatan. Jangan ganggu anak-anak yang. Jadi tadi murid kan ramai waktu pacara. Jadi kita bagi guru, ayo tadi yang ramai silakan lari 10 kali. Nah, dia kan tidak tahu kalau melakukan hal ramai tadi akan disuruh lari. Dia tidak tahu, sifatnya satu arah, muridnya harus menerima, gurunya yang menyuruh tanpa kesepakatan. Jadi muridnya tuh mau tidak mau ya harus melakukan. Lanjut. Konsekuensi itu beda lagi dengan hukuman tadi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Siap, barangkali ada yang bisa memberi contoh yang konsekuensi. Jadi sebelumnya sudah disepakati, kemudian sudah dibahas. Ini contohnya, misal pelajarannya Pak Dika, misal ada anak yang terlambat 15 menit, terlambat mengikuti olahraga. Nah, Pak Dika itu sudah memberikan kesepakatan bersama murid kalau terlambat 15 menit, berarti nanti kamu istirahatnya harus mundur 15 menit. Seperti itu. Jadi ya mirip dengan hukuman, hanya saja sudah disepakati sebelumnya. Iya, sudah ada kesepakatan, tapi ya masih mirip dengan hukuman, netral ya. Barangkali ada yang contoh yang lain Bapak Ibu? Yang konsekuensi? Lanjut. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2000 tahun 2004. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Pak. Ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi kalau menghukum kan anak harus menebus kesalahannya dengan melakukan hukuman. Kalau
dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Jadi gini, kalau kita suka mengevaluasi orang lain, oh Pak Jikai senangannya gini. Nah, itu berarti orangnya nggak bahagia. Kalau orangnya bahagia, oh saya ini seperti ini, jadi saya harus berubah, saya harus bersikap lebih baik. Itu orang yang bahagia. Itu menurut Dr. William Glasser. Tapi saya membenarkan Bapak Ibu, menurut jenengan benar atau tidak Bapak Ibu? Pendapatnya William Glasser tadi menurut jenengan bagaimana? Barangkali ada yang ingin berpendapat, monggo. Mic-nya itu Pak Masbud. Monggo pendapatnya. Pak Masbud, jenengan yang berpendapat nggih? Kalau tidak ada yang berpendapat, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah ini lanjut. Ada 3 tahap evaluasi diri Bapak Ibu. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Ini kan mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Jadi 3 tahapan ini untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat. Ya mungkin seperti seminar ini mungkin saya menyampaikannya terlalu cepat. Jadi saya kalau memperbaiki diri saya, berarti saya harus berbicara lebih lambat. Seperti itu begitu. Menyampaikan pemahaman saya padamu. Saya akan berbicara lebih jelas tentang keinginan saya. Lanjut tadi kan. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Lanjut. Pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal sama. Betul atau salah Bapak Ibu? Monggo pendapatnya. Salah atau betul? Salah. Terima kasih. Silakan dibuka bajunya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah Desa. Betul Bapak. Jadi salah. Iya, pendapat jenengan yang betul. Jawabannya betul. Keyakinan, ini pertanyaan yang kedua. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Jangan buka dulu. Oh enggak. Ini belum pertanyaan. Deh. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul, monggo. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan. Salah. Salah atau betul? Betul. Betul menjawab betul. Silakan dibuka Pak. Betul, luar biasa. Jadi nilai kebajikan universal ya, merupakan nilai yang disepakati yang lebih menekankan pada keyakinan seseorang sehingga akan memotivasi seseorang dari dalam diri. Lanjut. Nah, berarti Pak, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu?
Ibu, kira-kira kalau kita memakai helm saat berkendara motor, itu nilai kebajikannya apa? Aturan. Pak Dika menjawab aturan, Pak Haji menjawab keselamatan. Betul Pak Haji, yang betul adalah keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, kira-kira apa nilai kebajikannya? Kesehatan, kebersihan. Coba kita buka Pak Dika. Iya, betul sekali. Pendapat terbaik untuk tepuk tangan. Jadi menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai kebajikannya adalah keselamatan, ya, supaya selamat. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikannya itu menjaga kebersihan. Kita lanjut ke keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru mempunyai peran dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami dan dilaksanakan sekolah atau kelas. Lanjut Pak Dika. Ini contoh kita membuat keyakinan kelas itu ada dua cara Bapak Ibu. Ada model T, bawahnya ada model Y. Ini yang model T itu bisa dibuat tampak seperti datang tepat. Ini kalau nilai kebajikannya hormat, ya, itu tampak seperti datangnya tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian yang tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari itu kan termasuk hormat. Yang tidak tampak seperti tidak acuh kepada teman dan guru. Kemudian yang tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah Bapak Ibu, di kelas itu kita bisa membuat keyakinan kelas. Tadi caranya yang pertama model T seperti yang sudah kita baca tadi. Ini bentuknya T Bapak Ibu. Nilai kebajikannya hormat. Nah, ini bentuknya kan seperti T. Iya, tabelnya. Hormatnya kan di atas. Terus yang sebelah kanan kan tampak seperti, yang sebelah kiri tidak tampak seperti. Kemudian ada model Y. Badan tampak seperti, dari keyakinan kelas itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengarnya satu orang berbicara, ayo bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Kemudian yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan dirinya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang terang. Ini bentuk keyakinan kelas yang bisa dicoba di kelas kita masing-masing. Nah, mari kita mempraktekkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya berikan post-it. Bapak Ibu bisa mengisi kertas yang saya berikan. Kita buat keyakinan kelas. Nilai kebajikannya adalah hormat. Jadi kalau hormat seperti tadi Pak. Nah ini hormat. Tadi dicontohkan datang tepat waktu, itu termasuk menghormati guru, menghormati waktu, menghormati orang lain. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nanti Bapak Ibu
bisa mengisi post-it saya. Jadi yang tampak seperti warna yang ini, yang kuning. Kemudian yang tidak tampak seperti hijau dan pink ini misal tidak kuat, bisa kurang, ini saya pakai 2 warna. Monggo diisi ya. Yang tampak seperti yang warna kuning ya. Yang tampak seperti yang kuning. Ya, pokoknya di TPM mana? Yang tampak yang kuning, Pak. Nanti yang tampak nanti ditempelkan di tempatnya tampak seperti ini. Nilai kebajikannya kan hormat. Nah, perilakunya itu yang tampak seperti hormat itu yang kira-kira perilaku apa? Kemudian kalau nilai kebajikannya hormat. Nah, perilaku yang tidak hormat berarti ikut di tidak tampak seperti begitu. Yang perilakunya sesuai dengan hormat itu ikut tampak seperti. Dan jenengan bisa menyebutkan perilaku apa saja yang termasuk hormat, berarti ditulis di warna kuning. Perilaku apa saja yang termasuk hormat. Nah, ini untuk di kelas ini Bapak Ibu bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan yang lain selain hormat. Bisa tugas guru, bisa tugas siswa. Kalau sudah ditulis bisa ditempel di depan, Pak. Nah, diharapkan kita di kelas itu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi biar ada kesepakatan antara guru dan juga murid kita. Monggo Pak Dika, silakan ditempel.
Ada di sini Bapak Ibu monggo. Kalau Bu dibalik. Balik di Monggo Pak Bandri, monggo. sampah pada tempatnya, sering menggoda teman-teman, dan yang terakhir main hakim dan memutuskan hal semuanya. Terima kasih Pak Bandri, tepuk tangan Bapak Bandri. Terima kasih sudah membantu untuk menjawab. Baik, keyakinan kelas ini bisa dilakukan tidak hanya di kelas Bapak Ibu. Jadi ada keyakinan kelas, juga ada keyakinan sekolah. Jadi ada kesepakatan yang ada di kelas, juga ada kesepakatan di sekolah. Contoh hormat tadi yang tampak seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan seragam dengan tertib, kemudian menjaga kebersihan, itu termasuk nilai kebajikan yang menghormati. Kemudian yang tidak tampak seperti hormat, itu datangnya tuh terlambat tapi pulangnya cepat. Ayo siapa yang seperti itu? Berarti itu tidak tampak seperti hormat, berarti kita tidak menghormati. Nah, ini bisa digunakan untuk keyakinan tidak hanya di kelas saja, tetapi juga keyakinan di sekolah. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Seperti ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Lanjut deh. Gambar tuh yang atasnya tadi. Nah Bapak Ibu, di kelas saya itu sudah saya coba mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas menggunakan tabel T. Jadi seperti itu kegiatannya anak-anak. Lanjut tadi kan. Kemudian saya bimbing mereka membuat kesepakatan yang sudah disampaikan tadi, kita tulis di kertas plano. Kemudian kita tempel hasil dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Nah ini diharapkan pendidikan yang kita lakukan di sekolah ini bisa menjadi pendidikan yang berpihak pada murid. Kalau keyakinan kelas itu kan tidak hanya untuk murid saja, tetapi juga untuk guru. Jadi kita sebagai guru juga harus menerima apa keinginan anak-anak kita, tetapi keinginan yang sesuai. Misal yang tidak sesuai itu ada itu murid saya tampak seperti bermain game di kelas, nah itu kan tidak sesuai, jadi tidak usah kita gunakan. Jadi yang pendapat yang sesuai saja yang kita masukkan ke keyakinan kelas. Kadang-kadang kan anak-anak itu inginnya itu mereka bebas tanpa batas gitu. Inginnya bawa HP di sekolah, kemudian bisa main game sepanjang waktu. Seperti itu tidak
menurut saya tidak sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai universal. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Benar, kira-kira jenengan kebutuhan dasarnya yang mana, benar? Dari 5 tadi, ini berapa Bu? Terserah jenengan. Kira-kira jenengan itu lebih condong yang mana? Jadi 5 itu ya Bu ya? Oh, sepertinya kok semuanya juga penting dulu. Berarti benar 5-5-nya ya? Iya, tapi untuk sebelumnya yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Iya, benar, rasa kasih sayang dan diterima. Pak Aziz, monggo Pak Aziz. Jenengan yang mana Pak Aziz kira-kira? Sama kayak Nabi. Butuh kasih sayang ya. Kalau Mas Aziz sudah pasti membutuhkan kasih sayang. Monggo Mas Aziz, pilih 1 saja atau 5 ya nggak apa-apa. Bebas. Sama berarti ya, sama Mas Aziz. Pilih kasih sayang dan rasa diterima. Bapak kosong, monggo Bapak. Kira-kira yang mana? Sejak sebelum ditanya saya sudah, kalau bertahan hidup semua pasti bertahan hidup, tapi kecenderungan saya sama dengan dulu, kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Pak Mas Bud, monggo. Jenengan yang mana Pak Mas Bud? Lebih suka kesenangan. Kalau beda yang mana beda? Kasih sayang. Kalau beda ya, Bututi. Dunia gembira maksudnya. Karena dunia yang diharapkan Pak Maksud itu penuh dengan kegembiraan. Bututi yang mana Bu? Kasih sayang. Kasih sayang. Kalau Pak Dika? Sama. Sekarang kita buka Bapak Ibu. Lanjut Pak Dika. Kita cek Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini tidak hanya kasih sayang dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, tetapi juga di sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa integritas. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh ke orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, sebenarnya itu semua kebutuhan tadi 5 tadi Pak Dika. 5 tadi Pak Dika. Nah, itu harus seimbang Bapak Ibu ya. Jangan ditonjolkan salah satunya. Jadi harus seimbang antara 5 kebutuhan dasar kita. Sebenarnya kita itu juga punya kebutuhan penguasaan iya, kasih sayang iya, bertahan hidup juga iya, kebebasan dan juga kesenangan itu harus kita seimbangkan. Lanjut.
membuat rasa bersalah dengan menjadi teman. Kemudian yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Lanjut. Pada posisi manajer, tahapan yang dilakukan adalah guru menstabilkan identitas, guru memvalidasi tindakan yang salah, guru menanyakan keyakinan. Diharapkan menghasilkan karakter murid yang semakin kuat. Murid dapat bertanggung jawab atas perilakunya, murid dapat mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan. Nah, ini selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini langkah-langkah. Nanti ada langkah-langkah dari segitiga restitusi. Sebelumnya saya sampaikan dulu, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog Bapak Ibu. Langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas itu dari kesalahan. Jadi kita berprinsip bahwa murid melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak boleh menjustis siswa salah, kamu tuh salah, kamu tuh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Kita anggap kesalahan mereka itu adalah proses dari pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini bisa kita lakukan, misal murid kita itu melakukan pelanggaran. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi mereka itu biar tidak merasa menjadi murid yang gagal, tidak merasa menjadi murid yang buruk. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Minta tolong Pak Mas Bud dibacakan Pak Mas Bud yang kedua. Guru akan bergeser dari pemikiran. Nyalakan Pak, benar. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, hingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. 4. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Terima kasih Pak Mahfud. Selanjutnya langkah segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mohon dibacakan Bu Tuti. Untuk menanyakan keyakinan adalah teori motor menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sekarang tolong dibukakan yang penjelasan saya yang belakang. Nah, ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Itu ini yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu. Misal ada siswa kita itu melakukan pelanggaran kedisiplinan. Nah, kita tuh berdialog dengan siswa. Kita tuh tidak boleh membuat posisi kita sebagai posisi apa tadi? Sebagai pembuku, sebagai apa lagi? Posisi kontrol tadi ada 5 apa saja Bapak Ibu? Sebenarnya Mas.
Nah, ini posisi kontrol dulu. Guru yang pertama menghukum dua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, dengan kita menempatkan diri sebagai posisi manajer tadi, yaitu caranya dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi tadi merupakan dialog antara guru dan murid supaya murid itu bisa bernalar kritis, bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab, bisa mencari solusi dari permasalahannya. Langkah-langkahnya dibuka di PDF sebenarnya. Nah, itu untuk tahapan menstabilkan identitas, contoh kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, contoh yang lain, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu contoh kalimat pada menstabilkan identitas. Lanjut, bawahnya yang tadi masih yang apa? PDR. Nah, terus bawah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kalimatnya Bapak Ibu. Bunda tolong dibacakan Bunda. Ada kelihatan. Padahal itu. Untuk kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Empat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kasih dalamnya dinaikkan. Nah, tahapan yang ketiga itu dibacakan sekarang. Tahapan yang ketiga adalah yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Baik, jadi setelah kita melakukan validasi tindakan, guru itu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Jadi di kelas kita itu ada keyakinan seperti apa? Di keluarga kita itu ada keyakinan seperti apa? Terus nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Jadi kan muridnya melanggar. Jadi muridnya itu bisa pikir, oh iya saya tidak melakukan ini, saya melanggar ini. Nanti dia bisa introspeksi diri, kembali ke PPT-nya. Nah, ini kasus satu, bukan ya. Zahra dan Bella melakukan pertengkaran yang disebabkan karena saling ejek satu sama lain, sehingga guru berusaha untuk mendamaikan dan menumbuhkan kesadaran serta membantu bernalar kritis. Videonya ada di file. Ini menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna.
di sini murid mencari solusi dari permasalahannya. Baiklah, Nancy setuju. Setelah kejadian itu, saya berharap kalian bisa menjadi teladan buat teman-teman. Kembali ke berbagi. Baik, tadi video contoh dari segitiga restitusi. Lalu kita sebelum refleksi barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita refleksi Bapak Ibu. Jadi mari kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan apa yang sudah kita lakukan sebagai guru. Kita itu menjadi seorang guru yang bagaimana. Kita refleksikan di dalam hati kita sendiri Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah mempelajari apa saja Bapak Ibu tadi? Mas Dika, monggo. Tadi ada apa saja? 5 kebutuhan dasar manusia, apalagi? Kemudian kelas. Kontrol guru. Terus disiplin positif dan negatif. Ya, apalagi? Monggo Bu Tuti. Tadi yang sudah kita pelajari hari ini Bu Tuti. Beda Mas Lut, monggo. Pokoknya yang diingat saja. Betul, monggo. Monggo buat berdiri buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ilmu hari ini benar-benar kita bisa belajar bersama karena dengan disiplin positif untuk kita terapkan di lembaga kita khususnya di kelas masing-masing. Jadi yang dapat saya tangkap yang pertama itu apa benar dari kita main game gitu. Ya kalau guru itu bisa menjadi kontrol di posisi kontrol guru. Kemudian selain itu kita juga mempelajari tentang keyakinan kelas, ya, yang nampak seperti atau tidak nampak seperti. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu juga sangat menarik sekali. Dan kemudian yang terakhir, juga ketika kita membantu sang didik yang mendapat permasalahan gitu. Jadi bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika kita menemukan sang didik kita sedang mengalami suatu masalah. Seperti tadi sekarang itu gitu. Jadi untuk solusi untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara seperti apa itu sudah dijelaskan oleh teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin memberikan penguatan. Jadi di sini kita tuh sebagai guru diharapkan menerapkan posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, namun sebagai manajer. Nah, dalam memposisikan peran kita sebagai manajer, kita bisa melakukan langkah
memposisikan diri sebagai manajer. Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya share dari modul 1.4. Barangkali dalam menyampaikan diseminasi pada kesempatan ini banyak kekurangan dari saya. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Kepala Sekolah, pada Bapak Ibu guru beserta staf yang telah mendukung kegiatan terselenggaranya diseminasi ini. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi dalam melakukan budaya positif dan juga kemajuan di dalam mutu pendidikan yang ada di SD kita. Bapak Ibu, mari kita mengucapkan yel-yel guru penggerak ya. Jadi kalau saya mengucapkan guru penggerak, Bapak Ibu mengucapkan bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu, untuk penutupnya, saya sebagai narasumber di sini, saya tutup nanti diakhiri dengan doa oleh Bapak Kepala Sekolah lagi. Saya mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.